terus. Kalian nggak salah lihat, di tempat ini santri-santri malah belajar bikin dan benerin kapal. Dan yang mereka kerjakan bukan miniatur, tapi kapal beneran. Padahal ini bukan galangan kapal di Surabaya, dan ini juga bukan sekolah teknik perkapalan. Karena tempat yang satu ini nyatanya ada di dalam Pondok Pesantren Sunan Derajat, Paciran, Lamongan. Jika selama ini pesantren identik dengan ngaji dan kitab, di tempat ini santri-santrinya akrab sama dunia maritim. Dan hari ini Sigit dan teman-temannya lagi dapat tugas yang gak ringan. Mindahin kapal supaya posisinya pas di bibir pantai utara Lamongan. Begitu kapal berhasil parkir dengan aman, misi pertama mereka adalah mengecek mesin kapal untuk perbaikan. Jadi kita langsung ke ruang navigasi anjungan. Ada beberapa tempat navigasi yang perlu kita kontrol, terutama nanti kita inspeksi ya. Ya, galangan kapal modern ini milik Pondok Pesantren. Gokilnya kapal sepanjang ini dikerjakan dari nol lewat tangan para santri SMK Sunan Derajat. Tapi sebelum kapalnya dibuat, semua dimulai dari sini nih. Meja desain. Dan jujur ya, baru lihat gambarnya aja, kepala langsung berasap. Satu garis, satu ukuran, semua harus pas. Karena dari gambar ini nanti seluruh badan kapal dibentuk, mulai dari gambar desain struktur pakai software khusus standar industri maritim internasional sampai eksekusi fisiknya. Pantesan Sigit langsung pusing 7 keliling ngelihat rumitnya layout kapal. Ada dua, di depan sama Di belakang. Ya Git, ini kurang ya kursi-kursinya ya. Iya, 30 pax ya, 30 orang ditambah ya. Begitu desain di layar monitor selesai dikerjakan, saatnya masuk ke area pembuatan kapal. Disinilah kapal-kapal yang ukurannya mencapai 30 meter dilahirkan. Kenapa ini? Ayo ngangkat besi. Besi, sing ngabot iku. Gak apa-apa ayo. Gak apa ayo. Ayo ngangkat besi ayo ayo. Ayo. Ora, gak apa bareng-bareng wong akeh iki. Kalau lihat kerjaan begini baru kerasa ya. Ternyata jadi santri juga butuh tenaga ekstra. Bareng wenteng ki yo. Plat besi diangkat, lalu dilas mengikuti jalur sambungan yang sudah didesain untuk merangkai dinding kapal. Dan di bagian ini mata harus fokus. Tangan nggak boleh goyang, karena salah sedikit aja hasil sambungannya bisa nggak rata. Industri ini pertama kali didirikan pada tahun 2014 oleh pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, yakni Kiai Haji Abdul Ghafur. Sang Kiai sukses mengawinkan kearifan lokal masyarakat Paciran yang terkenal sebagai pelaut tangguh menjadi industri maritim modern berbasis santri.
yang dulunya mereka adalah siswa yang belajar di SMK, kemudian punya kemampuan, kemudian setelah lulus kami rekrut, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak karyanya. Nah, salah satunya itu termasuk kapal misalkan. Tapi ada satu pekerjaan lagi yang belum selesai hari ini. Sigit dan Irul harus membereskannya. Rek. Ayo wangi aku. Panas-panas lapo. Ayo le wangi aku. Iki lho ono apa jenenge nyerong balon iki lho. Lontong. Balon. Ayo nyerong balon kayak inspeksi iki lho, kayak bocoran mari nek kapal launching anyar iki lho. Ayo. Si, anak jagal atas guys. Si, mundur. Ayo. Sikilku. Si, mundur. Waduh, baru juga kerja, Irul udah hampir kelindes. Untung aja yang nindih tadi masih airbag. Coba kalau badan kapal beneran, aduh bisa panik semuanya. Launching airbag alias balon karet berisi udara ini jadi alat peluncur kapal yang lebih canggih dari rel besi. Balon karet besar yang digelindingkan di bawah lambung kapal ini membuat kapal bisa meluncur mulus ke air tanpa bantuan kren raksasa. Dan ini digunakan galangan kapal modern di seluruh dunia, termasuk di Paciran. Tapi begitu kembali ke area bengkel, Irul langsung dibuat bingung. Sahabat kentalnya justru belum kelihatan batang hidungnya. Di kita ini. Bocah itu. Konter Joko malah hilang. Nanti ya. Masa turu kayak nang ini. Si. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la wala quwata illa billah, Allah ya wakit digoleki wong kok. Ayo tangi sore ki lho. Ayo gak balik agon. Wis bengi. Ayo balik. Saiki. Sak meneh. Iki lho helm. Sabiro ya. Helm cukup. Balik. Mantap. Meski sekarang Paciran dipenuhi aktivitas modern, daerah pesisir ini sebenarnya punya cerita yang panjang. Dan semua cerita itu berawal dari laut. Sekitar tahun 1400-an, seorang ulama dari Borneo bernama Mbah Banjar berlayar menuju Jawa. Tujuannya mau bertemu Sunan Ampel. Namun takdir berkata lain. Di tengah lautan antara Kalimantan dan Jawa, badai besar tiba-tiba datang menerjang. Perahu yang ditumpangi Mbah Banjar dihantam badai. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mbah Banjar terdampar di Kampung Jelak, Paciran, Jawa Timur. Dalam kondisi lemah di tepi pantai, Mbah Banjar ditemukan oleh penguasa sekaligus ketua Kampung Jelak, yakni Mbah Mayang Madu. Dari pertemuan itu, mulai terbentuk jalur dakwah di pesisir Paciran. Karenanya maka Mbah Banjar yang saat itu punya tujuan untuk ke Sunan Ampel, ini sementara waktu Mbah Banjar ini kemudian mendiami tempat di mana Mbah Banjar ini kemudian ditolong, sehingga pada akhirnya Mbah Banjar itu kemudian bertempat tinggal di tempat yang sekarang digunakan Masjid Jelak itu. Mereka mulai mengajarkan Islam perlahan-lahan. Keduanya mendirikan surau kecil di Kampung Jelak dan warga menyebutnya Agomo Anyar atau agama baru. Tapi dakwah saat itu nggak mudah. Karena warga lebih suka hiburan daripada pengajian. Akhirnya Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu ini kemudian melakukan perjalanan menuju Ampel, di mana sowan kepada Mbah Sunan Ampel
agar supaya dikirim salah seorang yang nanti membantu dakwah di lokasi di mana Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu ini tinggal. Singkat cerita, Mbah Mayang Madu meminta Sunan Ampel mengirimkan bantuan. Tahun 1484 Masehi diutuslah sang putra cerdas, Raden Qasim, untuk segera memimpin jalur syiar di pesisir Lamongan. Tantangannya berat. Warga lokal saat itu cepat bosan kalau diajak pengajian. Nah, dari sinilah Raden Qasim punya pendekatan yang berbeda. Beliau masuk lewat kesenian. Ada gamelan, tembang, dan pertunjukan rakyat. Dan cara itu berhasil. Warga yang awalnya menjauh malah mulai datang untuk ngaji. Muridku kabeh sapa sing belajar rene tak dungano dhuwur derajate. Dhuwur derajate. Mereka yang datang didoakan agar derajatnya naik. Sampai akhirnya Raden Qasim dikenal dengan nama Sunan Derajat. Dia itu sering menyampaikan karena begitu sulitnya mengajak orang untuk memeluk agama Islam, untuk sadar atas agamanya. Karena apa? Sering sekali ketika dikasih musik mereka datang, dikasih pengajian maka buyar lagi. Kasih musik datang lagi, kasih pengajian buyar lagi. Sampai pada akhirnya Mbah Raden Qasim, nama aslinya itu ya, itu kemudian menyampaikan, wis kalau seperti ini terus saya kemudian berdoa siapapun orang yang mau datang ke tempat pengajian saya, maka saya doakan agar supaya derajatnya naik. Maka dengan ungkapan kayak gitu itu Raden Qasim itu kemudian dikasih julukan dengan Sunan Derajat, itu diambil dari mudah-mudahan derajatnya naik. Kampung di mana dia dakwah, maka kampungnya kemudian dinamakan dengan Kampung Derajat. Dan menariknya jejak dakwah lewat seni itu masih terasa sampai sekarang. Tradisi tari kolosal dan gamelan masih terus dirawat oleh para santri. Bukan cuma jadi pertunjukan, tapi juga jadi cara untuk menjaga warisan dakwah Sunan Derajat. Meski sempat vakum hingga ratusan tahun, Pondok Pesantren Sunan Derajat dihidupkan kembali oleh Kiai Haji Abdul Ghafur, keturunan Sunan Derajat ke-14. Dari sinilah Pondok Pesantren Sunan Derajat berkembang pesat sejak dihidupkan kembali pada tahun 1977. Tapi tenang, perjalanan Sigit dan Irul hari ini belum selesai. Setelah dunia kapal, mereka masih harus berhadapan sama sapi limosin, greenhouse, sampai latihan gaspi.